Saya sampaikan, Rizky bukan korban TPPO atau perdagangan orang. Dia bekerja biasa di sebuah perusahaan di Vietnam, dan dimungkinkan, kalimatnya dimungkinkan, dia itu tidak betah di tempat kerjanya dan akhirnya ingin pulang ke Indonesia. Dan saya sampaikan ya, pada siapapun yang ingin bekerja di luar negeri, siapkan mental Anda dengan baik. Kalau kira-kira tidak memiliki mental kuat. Karena belum memiliki infrastruktur jalan yang memadai, jenazah Nur Naim ditandu secara bergantian sejauh 30 km dari Rumah Sakit Hikmah Masamba menuju Desa Embonata, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Puluhan warga berjuang membawa pulang jenazah Nur Naim yang menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Hikmah Masamba. Jarak tempuh yang cukup jauh hingga mencapai 30 km dengan kondisi jalan yang berlumpur, keluar masuk hutan membuat warga saling bergantian. Upaya ini dilakukan karena tidak ada pilihan lain. Akses dari Masamba menuju Seko tidak bisa dilalui menggunakan kendaraan roda 4. Sementara biaya pesawat perintis untuk membawa jenazah cukup mahal. Satu-satunya cara untuk membawa jenazah ke kampung halamannya yakni dengan cara ditandu secara gotong royong. Kejadian seperti ini bukan kali pertama terjadi. Setiap kali ada warga asal Seko yang harus dikembalikan ke kampung halaman, satu-satu cara yang bisa dilakukan yakni hanya menandu sejauh 30 km. Tandu mayat dari Dusun Pelandoan, Desa Embonata, Kecamatan Seko, menuju ke rumah duka di Dusun Matanona, Desa Padang Raya, Kecamatan Seko, dengan jarak yang kami tempuh tadi kurang lebih hampir 30 km. Dan kondisi jalan yang kami lihat tadi sangat jelek. Ini sering terjadi setiap ada masyarakat yang meninggal di kota, apabila dibawa ke Seko, ke rumah duka, selalu ditandu, selalu dipikul. Warga berharap pemerintah memperhatikan kondisi infrastruktur jalan ke wilayah Kecamatan Seko agar seluruh aktivitas warga bisa berjalan seperti daerah lain yang ada di Indonesia. Diiming-imingi bergabung dengan klub sepak bola di Medan, kiper muda asal Bandung justru dibawa ke Kamboja dan diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Keluarga meminta bantuan Deddy Mulyadi hingga Kapolri untuk memulangkannya. Bapak Haji Deddy Mulyadi, Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit, Bapak Ibu Dinas Sosial, Bapak Ibu KBRI, abdi nyuhunkeun bantosana ayeuna pun incu nuju aya di Kamboja. Namina Rizky. Sambil memegang foto cucunya, wanita paruh baya bernama Ima Siti Rohana, warga kampung Cilisung, Desa Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini berkeluh kesah di media sosial. Nenek Imas mengaku cucunya Rizky Nur Fadila, 18 tahun, diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Menurut pengakuan keluarga, awal Oktober lalu Rizky diajak seorang yang mengaku manajer klub sepak bola di Medan untuk bergabung dengan klub sepak bola miliknya. Alih-alih bergabung dengan klub sepak bola, Rizky justru dibawa ke Kamboja dan dipaksa bekerja mencari korban penipuan daring. Ia bahkan mengaku kerap mendapat kekerasan fisik. Kami ya was-was karena anak tiap hari ngeluh kalau dia itu dihukum, disiksa berupa disuruh push up, disuruh ngangkat galon dari lantai 1 sampai lantai 10. Tak lama beredar di media sosial video yang menampilkan Rizky Nur Fadila. Ia justru mengaku kepergian ke Kamboja atas keinginan sendiri. Nama saya Rizky Nur Fadila, saya dari Bandung. Berangkat ke sini tidak ada pemaksaan apalagi kekerasan. Keluarga mengaku curiga Rizky mendapatkan tekanan dan tetap meminta bantuan pemerintah untuk segera memulangkan Rizky. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berjanji akan segera menangani kasus ini. Kini keluarga berharap Rizky selamat dan bisa segera pulang ke kampung halaman. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggelar Sarasehan Nasional pertama di Sulawesi Utara. Sarasehan ini bertema obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan daerah dan instrumen investasi publik. Sarasehan Nasional yang mengangkat tema obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan daerah dan instrumen investasi publik digelar fraksi Partai Golkar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kota Manado. Dalam kegiatan ini, Gubernur Sulawesi Utara Majen TNI Purnawirawan Julius Selvanus didaulat sebagai pembicara serta narasumber Ketua Fraksi Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng, Deputi Komisioner Pengawas OJK Edi Manindo Harahap, dan Rektor Universitas Samratulangi Oktavian Sompi. Melchias Markus Mekeng mengatakan saat ini Presiden Prabowo mulai melatih daerah untuk mandiri. Salah satu alternatif untuk membiayai pembangunan di daerah adalah penerbitan obligasi daerah, dan ini harus dilaksanakan untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di tingkat pusat. Ya, sebetulnya ini setiap daerah itu punya kemampuan ya, karena kan daerah kita kan punya kekayaan. Cuma kan selama ini boleh dibilang dalam tanda kutip manja, semua terlalu ngandalin di pusat aja. Padahal mereka punya kekayaan. Sementara Julius Selvanus menyatakan sumber daya alam Sulawesi Utara sangat kaya, namun untuk mengelola harus mendatangkan investor. Pemerintah daerah nggak punya uang untuk mulai. Investor datang, investor wait and see, ya. Tetapi dengan upaya-upaya kan kita lakukan, baik lokal masyarakat kita diberikan satu kemudahan dengan jaminan, saya yakin dan percaya Sulut akan cepat sekali untuk pertumbuhan ekonominya meningkat. Selain pejabat pemerintah daerah di Sulawesi Utara, Sarasehan ini juga diikuti akademisi dan pelaku sektor keuangan. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pihak alladzi berwakalani bimahri speaker Soundquin 18 inch harga 4 juta wa adawati sholah halan. Prosesi akad nikah di kantor urusan agama Kecamatan Prigen, Pasuruan, Jawa Timur viral di media sosial. Bagaimana tidak? Mempelai pria melaksanakan ijab kabul dengan mas kawin sebuah Soundquin atau speaker 18 inci senilai 4 juta rupiah. Pasangan pengantin Khoirul Riki Akoso dan Wiwit mengaku memilih mahar yang tidak biasa tersebut karena nantinya bisa digunakan untuk usaha bersama. Pasalnya, sang laki-laki mempunyai peralatan sound system yang sering disewakan untuk kegiatan sound horeg. Kaget sih mas di pihak KUA sana, kaget lu kok bawa speaker ya, yang sama istri itu mintanya 2 buah speaker. Terus baru kali ini lihat mas kawin pakai speaker gitu. Sementara itu, menurut KUA Prigen, sebelum akad nikah, kedua mempelai sudah sepakat terkait kejelasan mahar yang berupa Soundquin 18 inci tersebut. Ceritanya pas rafaan, pas pemeriksaan kita tanya yang manten perempuan, ini yang minta ini manten perempuan apa masnya ini yang minta? Nah, terus manten perempuan jawab saya yang minta pak. Ya sudah, kita tulis di situ ada satu pemeriksaan. Fenomena mahar unik ini pun menambah deretan kisah pernikahan kreatif yang mencuri perhatian. Bagi Khoirul dan Wiwit, mahar tersebut bukan hanya simbol cinta, tetapi juga hobi yang menyatukan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.